Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu guru yang terhormat, ada kabar gembira P3K 2023. Baru saja dua mekanisme terbaru seleksi P3K Guru 2023 untuk P1, P2, P3, P4 ya, yang belum diangkat di tahun 2022 untuk diangkat di tahun 2023 melalui seleksi P3K 2023. Ini tentunya menjadi peluang ya ASN bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita to the point ke informasinya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, di salah satu media elektronik cpnn.com, di sini dikatakan bahwasanya guru P1 tanpa formasi P3K 2021-2022 itu sepertinya Bapak Ibu guru yang terhormat meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek agar menetapkan cut off data 2023. Nah, alasannya apa? Pasalnya, data guru honorer yang akan dijadikan patokan Kemendikbudristek dalam seleksi P3K 2023 adalah data pokok kependidikan Dapodik tahun 2022. Jadi sebenarnya apa yang diminta oleh guru P1 tanpa formasi terkait cut off data 2023 berdasarkan data Dapodik untuk patokan Kemendikbud dalam seleksi P3K 2023 itu sebenarnya sangat benar Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk menghindari honorer siluman ya. Jangan sampai ada honorer siluman yang ikut-ikutan dalam seleksi P3K padahal sebenarnya tidak pernah honor. Ya, itu yang bahaya. Makanya perlu cut off data 2023 untuk mengunci data guru honorer Bapak Ibu. Sepertinya itulah maksud utama ya dari guru P1 tanpa formasi P3K 2021-2022 meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan cut off data P3K 2023. Nah, kemudian disambung oleh Ibu Heti bahwa menurut Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG Seluruh Indonesia atau FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsih, hal itu akan merugikan honorer. Dia menyebutkan dari 62.546 guru P1 yang belum mendapatkan penempatan pada P3K Guru 2022, cukup banyak yang sudah berpindah sekolah, bahkan berpindah daerah. Alasannya kenapa berpindah daerah, berpindah sekolah? Mungkin saja karena di sekolah induknya yang dulu itu sudah tidak ada formasi atau justru dikeluarkan oleh kepala sekolah Bapak Ibu ya. Ini yang wajib untuk dituntaskan oleh guru honorer ya. Kemudian di satu sisi juga di sini ada info dari Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional Ibu Dewi Nurpuspitasari. Beliau sempat mengungkapkan Bapak Ibu guru yang terhormat terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam penyelesaian sisa guru prioritas 1 atau P1. Nah, berdasarkan informasi tersebut diperoleh Ibu Dewi setelah bertemu dengan salah satu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Kemenpan RB ya. Jadi menurut Kemenpan sebenarnya sudah ada ya kebijakan yang bakalan ditempuh Bapak Ibu ya untuk penyelesaian sisa guru prioritas 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu guru yang terhormat, di sini dikatakan salah satu poinnya bahwasanya sistem pertama ya, kita bahas saja sistem pertama dulu. Sistem pertama Kemenpan RB akan melakukan perangkingan Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi Kemenpan RB akan melakukan perangkingan terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan. Ini kata Dewi kepada jpnn.com. Jadi nantinya di seleksi P3K Guru 2023 P1, P2, P3 bakalan berlaku sistem perangkingan nilai. Nah, terutama bagi P1 nilai yang akan di-ranking tentunya adalah nilai
yang ada di tahun 2021. Nah, itu untuk P1 Bapak Ibu. Kalau untuk P2 dan P3 itu berdasarkan hasil seleksi tes CAT UNBK. Nah, seperti itu ya. Jadi pada hakikatnya kata Ibu Dewi, semua kembali pada usulan formasi Bapak Ibu ya dari masing-masing daerah. Jika tersedia usulan formasi, maka P1 akan bisa ditempatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang Bapak Ibu harus pahami, bahwa nantinya tetap tidak bisa kita hindari sistem perankingan, apalagi kalau misalkan formasinya sedikit Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan mengerti ya. Nah, kemudian di sini untuk penyelesaian P3K Guru tahun 2023, yang pertama diprioritaskan adalah penempatan bagi P1 tanpa tes. Nah, jika masih tersedia formasi nantinya P2 P3 itu akan mengikuti tes CAT ya, tes menggunakan CAT, tapi soal-soalnya itu soal-soal seperti observasi pada umumnya atau penilaian diri sendiri. Nah, jika masih tersedia formasi, maka barulah dilaksanakan seleksi P3K Guru tes CAT UNBK untuk pelamar umum Bapak Ibu. Oke. Nah, tentunya seperti itu logikanya ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, sebagaimana yang kami perlihatkan di sini, ini adalah mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi sebenarnya mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu guru yang terhormat, itu sebenarnya ada dua. Yang pertama sistem penempatan bagi kategori tertentu, dan dua kategori berbeda yang mengikuti seleksi menggunakan CAT atau Computer Assist Test. Nah, jadi intinya untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 nantinya tetap menggunakan regulasi lama, cuman dipoles sedikit. Dipolesnya itu di bagian observasi kemarin kayaknya itu tidak diberlakukan. Nantinya observasi itu bakalan diganti dengan tes CAT untuk THK 2 dan guru honorer negeri, tapi itu soal-soalnya nanti adalah soal pengembangan diri, soal penilaian diri sendiri, atau soal observasi, tapi bukan Kepsek lagi yang melakukan observasi. Nah, nantinya itu juga untuk CAT-nya THK 2 dan honorer itu ada wawancara. Begitu juga dengan pelamar umum ada wawancara ya. Jadi yang paling aman di sini kalau kita perhatikan itu adalah PG 2021 atau guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021, atau guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 di P3K 2023 nantinya itu akan menggunakan sistem penempatan ya, itu akan menggunakan sistem penempatan Bapak Ibu. Ya, penempatan untuk P1 tentunya itu berdasarkan ketersediaan formasi. Kalau formasi cukup, formasi sesuai dengan kebutuhan atau jumlah guru P1 dan linear dengan ijazahnya, maka secara otomatis P1 ini bisa langsung ditempatkan oleh masing-masing instansinya. Sedangkan THK 2 dan honorer harus mengikuti tes CAT. Begitu juga lulusan PPG dan guru non ASN. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk seleksi menggunakan CAT itu tetap ada seleksi wawancara. Oke ya, jadi ini adalah mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 berdasarkan info dari Ketua Umum Forum FG PPNS ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat sebuah pernyataan luar biasa dari Prof. Nunuk Suryani bahwa P1 tuntas pada seleksi P3K 2023. Mudah-mudahan bukan isapan jempol mudah-mudahan bukan isapan jempol belaka. Nah, di sini dikatakan ya, sebenarnya sudah sering dikatakan bahwa Prof Dirjen GTK terus mendorong pemerintah masing-masing daerah untuk usulkan formasi P3K Guru agar 600.000 kebutuhan seleksi P3K 2023 terpenuhi. Kebutuhan guru P3K 2023 sebanyak 601.286 membuka peluang guru prioritas 1 untuk diangkat tahun 2023. Nah, kebutuhan P3K Guru tahun 2023 cukup banyak. Sebab itu P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Ini diucapkan langsung oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek ya. Mudah-mudahan bukan isapan jempol belaka. Lanjut, yang terakhir
Yang terakhir ini penyesuaian informasi saja Bapak Ibu bagi para P1, tidak ada sistem geser-menggeser. Nah, sedangkan ada yang bertanya kalau misalkan P2 P3 akan dites CAT, kira-kira soalnya bagaimana? Nah, kalau berdasarkan bocoran dari Dirjen GTK untuk soal-soal atau materi ujian untuk seleksi CAT UNBK untuk P2 dan P3 itu menggunakan soal-soal observasi atau soal pengembangan diri atau soal penilaian diri sendiri. Jadi sebenarnya hampir sama dengan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, cuman saat ini guru-guru yang bersangkutan yang harus tes CAT UNBK ya, tapi soal-soalnya itu nanti itu berkaitan dengan kesesuaian 4 dimensi, mulai dari kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja, pemeriksa latar belakang atau background check, kemudian seleksi wawancara, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, seperti ini kira-kira ya bayangan soalnya nanti, tapi ini belum pasti juga karena ini untuk P3K 2022. Mudah-mudahan segera terbit juknis resmi untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.